Halo Sobat Balnews pencinta sepak bola Indonesia, tentunya di Timnas Indonesia. Baiklah, kami punya penawaran khusus untuk teman-teman yang mau ikut bergabung join menjadi member kita. Nah, kalian bisa mendapatkan keuntungan berupa kalian bisa join ke grup spesial kita, kemudian bisa mendapatkan update link streaming secara gratis dari kita, oke? Jadi teman-teman bisa nonton pertandingan Timnas Indonesia dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya, karena sudah kita share linknya. Tinggal kalian silahkan menikmatinya. Baiklah, tunggu apa lagi? Langsung saja klik link atau klik tombol join di channel Balnews. Baiklah, selamat menonton videonya. Kabar Sadil Ramdhani dan Elkan Bagot jelang Piala AFF 2024. Pemandu bakat Inggris bocorkan kualitas wonderkid Timnas Indonesia. Dua posisi dinotis, Erick Thohir pastikan skuad Garuda tambah pemain. Trofi Piala AFF nggak guna, Timnas Indonesia buat Thailand iri. Puslek di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Trofi Piala AFF nggak guna, Timnas Indonesia buat Thailand iri. Langkah Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 belum dimulai, tapi gonjang-ganjingnya sudah mulai terasa. Eksistensinya sudah mulai jadi perbincangan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Di dalam negeri sendiri, intrik terjadi terkait keputusan pemilihan pemain dan menyikapi target yang dipasang di Piala AFF 2024. Karena seperti yang kita semua tahu, Timnas Indonesia kini turun dengan skuad muda U22 dan menjadikan Piala AFF 2024 ini sebagai sasaran antara untuk persiapan ke SEA Games dan kualifikasi Piala Asia tanpa mengurangi usaha dan dedikasi dalam kompetisi. Karena seperti yang kita ketahui, saat ini Timnas Indonesia senior dalam fokusnya menembus Piala Dunia 2026. Skuad Garuda sendiri juga baru saja merengkuh 3 poin pertamanya setelah menekuk Arab Saudi dengan skor 2-0. Hasil ini pun nyatanya cukup sukses membuat Thailand iri. Bahkan pemilik 7 gelar Piala AFF itu merasa tidak berdaya melihat rekor yang dipecahkan oleh skuad Merah Putih sebagai wakil ASEAN di kualifikasi Piala Dunia. Karena seperti yang kita tahu, kemenangan atas Arab Saudi membawa Indonesia kini mengkoleksi 6 poin di fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Torehan itu pun telah memecahkan rekor yang sebelumnya dimiliki Vietnam dengan koleksi 4 poin dan Thailand dengan raihan 2 poin. Tak berhenti sampai di situ saja. Saat ini, Timnas Indonesia duduk di peringkat ketiga klasemen sementara dan berpeluang lolos ke putaran final. Publik negeri Gajah Putih pun mengakui tim nasional mereka masih belum mampu menorehkan hal yang sama seperti Indonesia. Inilah yang pada akhirnya membuat Thailand iri, berstatus sebagai Raja ASEAN dengan koleksi 7 gelar Piala AFF yang seolah tak berguna. Karena itulah mereka merasa iri dengan apa yang ditampilkan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan melihat performa tim besutan Sintayong seperti itu, skuad Gajah Perang meyakini skuad Garuda masih bisa membuat rekor lagi di babak ini. Dua posisi dinotis, Erick Thohir pastikan skuad Garuda tambah pemain. PSSI masih terus berupaya untuk meningkatkan kedalaman skuad Garuda dengan melakukan naturalisasi terhadap pemain-pemain keturunan yang saat ini merumput di benua biru. Teranyar, PSSI telah merampungkan proses naturalisasi dari Kevin Dix pada awal November lalu. Bahkan bek FC Copenhagen ini telah melakoni laga debutnya bersama Timnas Indonesia melawan Timnas Jepang. Sementara itu, pemain teranyar yang dikabarkan sedang menjalani proses naturalisasi adalah striker FC Utrecht Ole Romani. Erick Thohir pun menegaskan bahwa pihaknya sedang fokus untuk menuntaskan proses naturalisasi pemain keturunan Belanda itu. Penyerang berusia 24 tahun ini pun ditargetkan untuk memperkuat Timnas Indonesia pada Maret tahun depan. Jika tidak ada kendala, ia pun kemungkinan akan melakoni debutnya pada laga tandang melawan Australia. Lebih lanjut lagi, Erick Thohir mengatakan pihaknya akan terus melakukan naturalisasi karena memang tim nasional masih membutuhkan banyak pemain. Karena menurut Erick Thohir, kebutuhan pemain-pemain terbaik memiliki peran penting dalam tim nasional. Salah satunya sebagai pengganti ketika ada pemain yang mengalami cedera atau akumulasi kartu. Sebagai contohnya adalah Justin Hubner dan Ragnar Oratmangun yang dipastikan tidak bisa tampil pada laga melawan Australia karena akumulasi kartu.
Untuk itu, oleh Romeni pun diharapkan menjadi salah satu pemain yang dapat menggantikan posisi Ragnar. Sementara posisi Hafner bisa digantikan oleh Kevin Dix atau Misilgers. Erik sendiri menambahkan bahwa timnas senior saat ini masih membutuhkan pemain tambahan di dua posisi, yaitu striker dan gelandang. Pemain tengah juga masih kurang. Kalau ada apa-apa sama Tom Haye, Nathan Juaon, dan Ivar Jenner, sudah ada Ricky Kambuaya. Ada 4 kalau kita main 3-5-2. Tetapi kalau main 3 gelandang, cuma 1 cadangannya. Jadi hal seperti ini di sepak bola terjadi kalau ada yang cedera. Demikianlah penjelasan dari Erick Thohir. Pemandu bakat Inggris bocorkan kualitas wonderkid timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand dengan 2 golnya dalam kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi sukses mendapatkan sorotan dari dunia internasional. Ia seolah membungkam semua keraguan yang menempel pada dirinya yang saat ini tengah berjuang mendapatkan tempat utama di Oxford United. Namun sebenarnya talenta wonderkid timnas Indonesia ini sudah lama mencuri perhatian. Salah satunya datang dari seorang pemandu bakat asal Eropa, Emir Khan, yang sempat membandingkan kemampuan Marcelino dengan gelandang Malaysia Arif Aiman. Di akun Twitter pribadinya, @ekascouting, Emir Khan memberi Arif Aiman nilai yang lebih tinggi ketimbang Marcelino, di mana Marcel dinilai dengan skor 7,2/10, sementara Aiman mendapatkan nilai 8,3/10. Penilaian Emir Khan itu pun kemudian memancing reaksi pecinta sepak bola Indonesia. Kebanyakan dari mereka mengaku bingung dengan penilaian itu, apakah yang menjadi dasar Marcelino mendapatkan nilai lebih kecil ketimbang Arif Aiman. Namun memang jika ditilik lebih detail, Arif Aiman berusia 2 tahun lebih tua dibandingkan Marcelino. Arif kelahiran 2002, sedangkan Marcelino kelahiran 2004. Kesempatan debut di klub senior pun juga didapat lebih dulu oleh Arif Aiman ketimbang Marcelino Ferdinand. Selain itu, faktor posisi kedua pemain dan tipe permainan keduanya pun juga menentukan nilai di antara mereka. Arif yang berposisi sebagai sayap tentu cenderung lebih eksplosif dan menghasilkan gol maupun assist. Sedangkan Marcelino berposisi gelandang serang yang berfokus pada mengatur serangan dan membuka peluang. Diketahui saat ini bersama Oxford United, Marcel memiliki market value senilai 5,21 miliar rupiah. Tak diragukan lagi, ia pun diyakini sebagai salah satu talenta terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Kabar Sadil Ramdhani dan Elkan Bagot jelang Piala AFF 2024. Sadil dan Elkan Bagot kembali gagal merebut kepercayaan timnas Indonesia era Sintayong. Kali ini, kedua pemain itu tak masuk kembali ke skuad Piala AFF 2024. Sadil sendiri diketahui menjadi satu di antara pemain abroad yang tampil cemerlang belakangan ini. Namun, ia menjadi satu di antara pemain berkualitas yang kesulitan merebut kembali kepercayaan Sintayong. Tak ada nama Sadil dalam daftar pemain timnas Indonesia yang diproyeksikan menjalani pemusatan latihan proyeksi Piala AFF 2024. Sadil kali terakhir masuk ke skuad Merah Putih pada laga persahabatan melawan Libya, tepatnya pada 28 Januari 2024. Saat itu winger 25 tahun tersebut hanya bermain 10 menit ketika Indonesia kalah. Hingga kini, belum ada lagi nama Sadil di barisan nama pemain timnas Indonesia. Tak ada nama Sadil dalam beberapa agenda timnas Indonesia menurut Ketua Badan Tim Nasional Sumareji, murni berdasarkan pertimbangan Sintayong. Yang jadi pertimbangan penetapan skuad ini kan ada 3. Yang pertama performa, kedua disiplin, dan yang ketiga attitude. Jadi 3 itu yang jadi acuan, kata Sumareji. Hal senada pun juga dialami oleh Elkan Bagot. Bek 22 tahun ini pun juga tak kunjung mendapatkan kepercayaan kembali STY setelah menolak panggilan di babak play-off Olimpiade Paris 2024 kemarin. STY sendiri memang dikenal sebagai pelatih tegas dan menjunjung tinggi soal disiplin. Ia bahkan tak segan mencoret pemain yang melanggar aturan yang diterapkannya.